Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kali ini pada pertemuan keempat kita akan melanjutkan pokok bahasan kita. Kalau kemarin kita membahas perpangkatan, nah sekarang kita masuk ke materi bentuk akar. Sebelum kita mengenal lebih jauh terkait bentuk akar, pertama kita akan membahas terlebih dahulu yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Apa itu bilangan rasional dan apa itu bilangan irasional? Nah, bilangan rasional ini adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B. Nah, di mana A dan B-nya ini adalah bilangan bulat ya. Bilangan bulat, kemudian B atau sebagai penyebut ini tidak boleh nol. Nah, ini syaratnya. Jadi suatu bilangan bisa kita katakan sebagai bilangan rasional kalau seandainya memenuhi ini, memenuhi A per B. Dan A-nya kemudian B-nya adalah bilangan bulat. Dan B tidak boleh nol. Contoh misalkan ya, 3 per 2. 3 ini bilangan bulat. 2 ini juga bilangan bulat. 2 juga bukan nol. Maka ini adalah bilangan rasional. Misalkan lagi 7 per 10. Bulat-bulat. Ini bilangan rasional. 5 per 8 misalkan ya. Nah, sama ini juga merupakan suatu bilangan-bilangan rasional. Nah, kalau seandainya pertanyaannya adalah apakah 0,8888 dan seterusnya ini merupakan suatu bilangan rasional juga. Nah, kira-kira ini rasional apa bukan? Kalau seandainya 0,8888 dan seterusnya ini bisa kita buat menjadi bentuk A per B, dan A-nya bilangan bulat, B-nya bulat bukan 0, maka ini dikatakan sebagai bilangan rasional. Bagaimana caranya? Nah, kita buat dulu. Misal, karena ini merupakan desimal, tetapi desimalnya berulang, berulangnya pun sebanyak 1 ya, karena semuanya 888, maka kita misalkan X misalkan ya, 0,888 dan seterusnya. Kalau X-nya ini kita kalikan 10, maka akan diperoleh 10X. Maka sebelah sini juga harus kita kalikan 10. 0,888 dan seterusnya, kalau dikalikan 10, maka akan menjadi 8,888 dan seterusnya. Kenapa saya kalikan 10? Karena di sini desimalnya hanya berulang sekali. Kalau dia berulang 2 kali, maka kalikan 100. Kalau berulangnya 3 kali, maka kalikan 1000. 10X sama dengan 8,888 dan seterusnya. Berarti X ini tadi 0,888 dan seterusnya. Ini bisa kita kurangkan. 10X dikurangkan dengan X itu akan menghasilkan 9X. 8,888 dengan 0,8888 itu kalau kita kurangkan, ini kan habis ya komanya. Angka-angka yang berada di belakang komanya habis. Tinggallah dia, misalkan ini 0 lah, enggak. 8 kurang 0 yaitu 8. Artinya 8,0. Nah, 0 itu nggak perlu ditulis sebenarnya. Jadi tinggal 8 kan. Sehingga X-nya sama dengan 8. Ini biar habis maka kita bagikan 9. Yang ini juga bagi 9. Tapi pindah ruas bahasanya seperti itu kan bahasa kalian. Pindah ruaskan ke sebelahnya menjadi 8 per 9. Lihat. X ini 8 per 9. Ternyata bisa dibentuk menjadi A per B. 8 adalah bilangan bulat. 9 adalah bilangan bulat. Dan ini bukan 0. Maka ini merupakan suatu bilangan rasional. Jadi ini adalah bilangan rasional. Jadi 0,888 dan seterusnya adalah bilangan rasional. Gitu, kita bisa menentukan suatu bilangan desimal ini merupakan suatu bilangan rasional. Misalkan contoh lagi ya. Apakah bilangan berikut ini merupakan suatu bilangan rasional? 0,13131313 dan seterusnya. Ini merupakan desimal berulang. Berulangnya sebanyak 2 kali, yaitu 13. Nah, sehingga kita bisa lakukan penyelesaian. Misalkan dulu, misalkan apa? Mau A lah ya. A sama dengan 0,131313 dan seterusnya. Oke. Karena ini 2 kali berulang, maka kita kalikan 100. Berarti 100A sama dengan, ini jadi 1, 2. 13,131313 dan seterusnya. Kita olah dengan cara pengurangan kayak tadi. 100A sama dengan 13,131313 ini dan seterusnya.
Kemudian yang bawahnya adalah A, A-nya adalah 0,131313 dan seterusnya. Kalau dikurangkan, maka akan diperoleh 100A dikurangkan dengan A, atau di sini kan ada 1 tapi nggak ditulis. 100 dikurang 1 yaitu 99A. Yang ini angka-angka di belakang koma dikurangkan habis. Tinggallah 13 dikurangkan 0 yaitu 13. Berarti A sama dengan 13 dibagi 99. Apakah 13 suatu bilangan bulat? Ya. Apakah 99 suatu bilangan bulat? Iya. Karena ini memenuhi bentuk A per B tadi kan ya. Ini, maka ini merupakan suatu bilangan rasional. Jadi 0,1313 ini adalah rasional. Oke, contoh lagi. 0,127, dan seterusnya. Sama ya kasusnya. Misalkan dulu. Misalkan X 0,127, 127 dan seterusnya. Kemudian karena ini berulang sebanyak 3 kali, kalikan 1000. 1000X. Yang ini jadi 127,127 dan seterusnya. Kita lakukan pengurangan ya. 1000X 127,127 dan seterusnya dengan X 0,127 dan seterusnya. Kalau kita kurangkan ini jadi 0, tinggal 127. Yang ini jadi 999X. Berarti X-nya adalah 127 per 999. Nah, sama. Ini jadilah bilangan rasional. Lantas bagaimana kalau seandainya angkanya itu atau bilangannya suatu bilangan desimal kemudian memiliki angka yang tidak berulang dan tak terbatas, tak berujung, misalkan ya 1, 5, 3, 7, 6, 8, 2, 2, 4, 1, 3, 9 dan seterusnya misalkan ya. Nah, ini apakah suatu bilangan irasional? Ternyata ini bukan bilangan irasional karena bilangan ini tidak bisa kita bentuk menjadi A per B. Karena tidak memenuhi ini, maka ini adalah bilangan irasional. Jadi mudahnya adalah kalau seandainya kita melihat suatu bilangan desimal, kemudian angka di belakang komanya itu tidak memiliki pengulangan dan tak terbatas ya, nah itu bukan bilangan rasional, tapi bilangan irasional. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk akarnya ya. Pengertian dari bentuk akar. Yang pertama adalah pengertian dari bentuk akar. Coba kita perhatikan terlebih dahulu. Misalkan ada akar kuadrat 4. Akar kuadrat 4 ini bisa dinyatakan menjadi 2 pangkat 2 sama dengan 2. Gitu kan? Kemudian misalkan lagi akar kuadrat 36. Ini bisa kita nyatakan menjadi 6 pangkat 2. Gitu kan? Sama dengan 6. Artinya 6 kali 6 adalah 36. Misalkan lagi akar kuadrat dari 225. Ini sama dengan akar kuadrat dari 15 pangkat 2. Ini sama dengan 15. Itu kan? Artinya ini memenuhi. A kuadrat itu menghasilkan A. A pangkat 2 akan menghasilkan A. Kalau memenuhi bentuk seperti ini, ya, maka bilangan akar ini, ya, bilangan akar ini, akar ini, itu merupakan suatu bilangan rasional. Tapi kalau seandainya tidak memenuhi kasus ini, maka itu adalah bilangan irasional. Contohnya misalkan ya, akar 7. Apakah bisa kita nyatakan menjadi A pangkat 2, di mana A-nya ini adalah bilangan asli yang menghasilkan 7? Apakah 1 kali 1 7? Apakah 2 kali 2 7? Apakah 3 kali 3 7? Dan seterusnya. Tidak, ternyata tidak memenuhi. Karena tidak ada angka yang memenuhi, maka ini bukanlah bilangan rasional. Karena ini tidak memenuhi, maka inilah yang dikatakan sebagai bentuk akar.
Contoh lagi, misalkan akar 13. Apakah ada suatu bilangan asli yang kita kalikan sebanyak 2 kali ya? 3 kali 3 atau 4 kali 4 gitu. Apakah 4 kali 4 13? Tidak, 4 kali 4 16, sudah melewati ya. 3, apakah 3 kali 3 13? 3 kali 3 9. Ternyata tidak ada suatu bilangan asli yang bisa kita nyatakan menjadi bentuk seperti ini. Maka ini adalah bentuk akar. Nah, bentuk-bentuk akar seperti ini, dalam kasus ini, kita nyatakan sebagai bilangan irasional. Jadi, ketika kita menemukan bentuk akar, ketika kita menemukan akar-akar ya, dan kita akan mencari tahu apakah itu bilangan rasional atau bilangan irasional, maka kita nyatakan ini dulu. Kalau memenuhi bentuk ini, maka itu bilangan rasional. Tapi kalau tidak memenuhi, kayak seperti ini, maka ini namanya adalah bilangan irasional. Oke, selanjutnya kita masuk ke bahasan menyederhanakan bentuk akar. Jadi kalau seandainya ada suatu akar, dalam kasus ini misalkan akar kuadrat ya, kita bisa menyederhanakannya menjadi bentuk yang lebih sederhana. Artinya kalau ada suatu akar, maka kita harus rubah dulu menjadi bentuk dua buah bilangan yang bisa dikalikan. Kita langsung ke contoh permasalahan aja. Misalkan ya, akar kuadrat dari 90. Bagaimana cara menyederhanakannya? Maka kita bisa kalikan dua buah bilangan ya, dua buah bilangan di mana salah satu bilangannya itu memenuhi akar kuadrat dari A pangkat 2 sama dengan A. Artinya bisa kita keluarkan dari dalam bentuk akarnya. Ya, akar 90, dua buah bilangan, yaitu 9 dikalikan dengan 10. Gitu kan? Kenapa? Karena 9 ini bisa kita keluarkan dari dalam akar nantinya, memenuhi ini. Tadi ya, sama dengan akar 9 dikalikan akar 10. Berapa akar 9? Akar 9 itu adalah 3, ya kan? 3 kali 3 9. Berarti 3 akar kuadrat 10. Oke, ini adalah bentuk sederhana dari akar kuadrat 90. Contoh lagi. Misalkan akar 100, akar kuadrat 125. Tentukan bentuk sederhananya. Sama, kita rubah menjadi dua buah bilangan yang bisa dikalikan, namun satu bilangannya bisa keluar dari akar. Berapa? 25. 25 kalikan dengan 5. 25 kali 5 adalah 125. Nah, 25 ini kan bisa keluar dari akar. Yang ini akar 5. 25 itu adalah 5. Sehingga bentuk sederhananya adalah 5 akar 5. Contoh lagi, misalkan akar kuadrat dari 224. Apakah ini bisa disederhanakan? Nah, kita lihat. Cari dua bilangan yang bisa dikalikan dan satu bilangannya memenuhi ini. Atau bisa keluar dari akarnya. Apa? Yaitu 16 kalikan dengan 14. Kuadrat 16 kalikan dengan akar kuadrat 14. Sama dengan ini 4, yang ini seperti ini ya. Jadi ketika kita mau menyederhanakan bentuk akar itu, maka buatlah menjadi dua bilangan dan salah satu bilangannya itu bisa dikeluarkan dari akar. Kemudian bilangan yang di dalam akar ini tidak bisa kita sederhanakan lagi. Oke, demikian tadi pembahasan sekilas terkait bentuk akar. Sekarang kita masuk ke latihan ya. Silakan kalian tunjukkan bahwa 0,12271227 dan seterusnya ini adalah bilangan rasional. Oke, yang kedua adalah sederhanakan bentuk akar berikut. Yang pertama A, akar kuadrat dari 99. Yang B, akar kuadrat dari 1300. Silakan kalian kerjakan sebagai latihan. Dan untuk materi kita pada pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Semoga bisa diterima dengan baik dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.